Shalom, saudara yang dikasihi Tuhan. Apa kabar saudara? Doa saya, saudara terus dalam keadaan baik, sehat, serta berlimpah dengan ucapan syukur. Firman Tuhan datang kepada kita hari ini. Janji Tuhan, janjinya pasti digenapi. Dan sebelumnya, marilah kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat anugerah-Mu yang berlimpah-limpah. Terima kasih buat kebaikan-Mu atas kehidupan kami. Kami percaya janji-Mu ya dan amin. Hari ini kami akan merenungkan firman-Mu. Urapi kami Tuhan, agar kami memperoleh pengertian. Dan kami percaya firman ini akan memberkati kami dan hidup kami menjadi berkat. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami dengarkan firman-Mu. Haleluya. Amin. Janji Tuhan, janjinya pasti digenapi. 2 Petrus 3 ayat yang ke-9. 2 Petrus 3 ayat yang ke-9. Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian. Tetapi Ia sabar terhadap kamu, karena Ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Saudara, firman ini jelas berkata, Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Saudara yang dikasihi Tuhan, percayalah Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang penuh kasih, adalah Tuhan yang patut dipercayai, dan janjinya pasti tergenapi. Dia Tuhan yang setia, memenuhi dan menggenapi semua janjinya bagi saudara dan saya. Saat mungkin hari ini kita mengalami permasalahan, mungkin juga ada di antara kita beranggapan seolah-olah Tuhan itu melupakan, meninggalkan atau jauh dari kita. Tetapi sebenarnya saudara sadar ataupun tidak, percaya ataupun tidak, Ia sangat memperhatikan, bahkan peduli dengan kehidupan kita. Saudara harus pegang janji ini. Tuhan tidak pernah lalai terhadap janjinya. Ketika Dia berjanji, semua pasti digenapi tepat pada waktunya. Yang harus kita lakukan adalah bersabar dan bertekun dalam menanti janji Tuhan. Jadi saudara, dalam menghadapi apapun, tantangan apapun, masalah apapun, jangan cemas. Peganglah selalu janji Tuhan yang akan membawa kita kepada hidup yang penuh dengan kemenangan serta berkat Tuhan. Jangan khawatir menghadapi persoalan hidup, karena Tuhan memiliki banyak sekali cara untuk menolong saudara dan saya. Oleh karenanya, jangan pernah berhenti berharap, jangan pernah berhenti berdoa. Naikkanlah permohonan kita kepada Tuhan dengan tidak berputus asa. Jangan pernah ragu, karena ketika kita ragu, maka hal itu justru seringkali menjadi penghalang kita dengan Tuhan. Jadi bukan di Tuhannya, tapi di kitanya. Ketika kita mengalami kekhawatiran dalam menghadapi yang mungkin persoalan yang begitu pelik, yang begitu besar, percayalah saudara, Yesus tidak pernah lalai dalam menyatakan pertolongannya kepada kita.
Yesus adalah sumber pertolongan dan Ia akan senantiasa menolong kita. Tuhan selalu memberikan pertolongannya tepat pada waktunya. Bahkan Dia memiliki banyak cara untuk menolong saudara dan saya. Sekali lagi saudara, jangan pernah cemas terhadap apapun, sebab kita memiliki Tuhan yang selalu menopang kehidupan kita. Tuhan juga tidak pernah terlambat menjawab doa kita. Oleh karena itu, jangan berhenti berdoa. Jangan menyerah, sebab Tuhan adalah Tuhan yang mendengarkan doa kita. Nah, ada beberapa hal yang perlu kita pegang sebagai bekal, sebagai pegangan kita, supaya kita tetap kuat dan tetap percaya kepada Tuhan. Yang pertama, tadi saya udah sampaikan saudara, Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Itu yang perlu kita pegang. Apapun masalah kita, tantangan yang sedang kita hadapin, kita mesti percaya Tuhan tidak pernah lalai menepati janjinya. Dia Tuhan yang bekerja sangat serius. Tuhan tidak main-main dengan kehidupan kita. Kalau nyawanya aja Dia berikan, apalagi perkara janjinya, pasti Dia genapi. Jadi itu yang pertama. Yang kedua, Tuhan itu penuh kesabaran. Tuhan itu dalam menggenapi setiap perkataannya, firman-Nya, bekerja berdasarkan sifatnya yang penuh kesabaran. Dia sabar buat kita. Kadang-kadang janji Dia akan terjadi, tapi manusia yang tidak sabar, maunya cepat. Sehingga pekerjaan Tuhan dalam hidup kita tidak sempurna. Padahal rencana janji Tuhan kita itu untuk kita adalah sempurna. Jadi itu yang kedua, Tuhan penuh kesabaran. Yang ketiga, dalam setiap janji Tuhan selalu ada kehendak Tuhan. Saudara, setiap janji Tuhan ada kehendaknya. Apa yang menjadi kehendaknya dalam setiap janjinya adalah untuk kita berbalik dan bertobat. Berbalik adalah mengarahkan setiap jalan dan tujuan kita kepada Dia. Jalan yang salah harus kembali kepada Tuhan. Yang sudah jauh dari Tuhan harus kembali dekat kepada Dia. Yang tidak ada persekutuan yang intim lagi dengan Tuhan harus bangun hubungan yang intim dengan Dia. Bertobat adalah kembali pada kekudusan serta dengan standar Tuhan dalam hidup kita. Ada banyak dosa dan kesalahan yang kita lakukan membuat kita tidak mengalami janji Tuhan. Tujuan dari janji Allah adalah hidup kita dibenarkan dan kita hidup di dalam kebenaran. Dan yang terakhir yang perlu kita pegang sebagai kekuatan dalam hidup kita, Tuhan tidak pernah berhenti melindungi kita, sebab perlindungannya itu sempurna. Dimanapun saudara berada, saya berada, percayalah Tuhan akan senantiasa melindungi saudara dari bahaya. Bahkan Dia akan menjauhkan kita dari segala yang jahat, serta membentengi kita dengan kasih setia-Nya. Karena itu saudara, marilah bersyukur sebab kita memiliki Tuhan yang tidak pernah lalai. Biarlah dalam hidup kita ini kita boleh selalu mengandalkan Tuhan, sebab hanya Dialah yang menjamin kehidupan kita dari hari ini sampai selama-lamanya. Jadi saudara, bersyukur, dan bersyukur adalah rahasia untuk kita menerima janji Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Engkau Bapa yang baik atas kami. Tidak ada janji-Mu satu hal kecil pun yang tidak tergenapi. Semua janji Tuhan pasti digenapi atas kehidupan kami. Kami harus bersabar. Kami harus tetap berharap. Kami harus tetap percaya. Supaya iman kami dan pengenalan kami yang jauh lebih penting kepada Tuhan itu bertumbuh.
Dan kami percaya tiba saatnya janjimu digenapi atas hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.